Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Udin di Kecamatan Darangdan, tepatnya Desa Ngenol ya, Kecamatan Darangdan, atau Gunung Hejo mungkin barangkali. Apakah sihir itu ada? Dan bagaimana syarat-syarat seorang peruqyah? Dan bagaimana hukum ruqyah itu? Baiklah buat Bapak Udin ya, di Ngenol, Kecamatan Darangdan. Pertama, apakah sihir itu ada? Jawabnya, sihir itu ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 102. Silakan Bapak nanti buka langsung surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa-apa yang diucapkan oleh setan ala mulki Sulaiman pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Mereka, para jin ini, para setan ini mempelajari dari kedua malaikat Harut wa Marut, yakni Harut Marut di Babilonia, di negara Babilonia, di negara Irak. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wal zawji. Apa-apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wal zawji. Apa-apa yang dapat memisahkan seorang suami dengan istrinya. Jadi hati-hati, sihir itu ada yang bisa menyebabkan kehancuran rumah tangga. Salah satunya dibikin impoten, hati-hati itu. Maka kita harus senantiasa memohon kepada Allah perlindungan dari sihir. Maka banyaklah zikir, banyaklah baca Quran agar Allah melindungi kita dari kekuatan sihir. Dan sihir itu tidak akan berpengaruh apapun kepada diri kita kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu berhati-hatilah dan jangan menganggap sepele. Minta pertolongan kepada Allah dari kejahatan sihir. Ya, itu. Kemudian bagaimana hukum ruqyah? Untuk Bapak ya, di Pak Udin di Ngenol, sebetulnya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan adalah ruqyah itu untuk meruqyah diri sendiri. Karena zaman Nabi nggak ada tukang ruqyah. Nabi mengajarkan ruqyah itu hanya untuk meruqyah diri sendiri. Caranya bagaimana? Caranya kita dalam keadaan punya wudhu ya, tiup tangannya, baca ayatnya, kemudian usapkan ke seluruh tubuh begini. Itu namanya ruqyah mandiri. Atau dengan memegang bagian yang sakit dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri diacungkan ke atas begini, kemudian bacakan ayat-ayat syifa. Salah satunya Allahumma rabbannas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqoma. Itu ya, atau Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkanlah badanku, wa afini fi sam'i, dan sehatkanlah pendengaranku, wa afini fi basori, dan sehatkanlah kedua mataku. Itu dengan doa-doa yang masyhur yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan mengucapkan wala yuflihu sahiru haitsu ata, tidak akan mempan tukang sihir itu haitsu ata, dari manapun ia datang. Jadi caranya begitu. Kalau ruqyah mandiri, tiup tangannya, baca ayatnya, kemudian usapkan ke seluruh tubuh atau pegang bagian yang sakit sambil membacakan ayat-ayat itu. Atau dengan membacakan kalimat tamah ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimatmu yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Maksudnya dari kejahatan sihir, baik dari manusia maupun dari bangsa jin. Itu ruqyah. Jadi sihir itu ada. Hati-hati ya. Kemudian sikap seorang peruqyah, pertama, tidak boleh meninggalkan sholat. Itu sikap yang pertama. Walaupun hanya satu waktu, nggak boleh seorang peruqyah meninggalkan sholat. Kedua, berakhlak baik. Yang ketiga, teguh pendirian. Seorang peruqyah itu harus teguh pendirian. Jangan sampai seorang peruqyah nanti ketika meruqyah pasien atau meruqyah siapa aja, jinnya itu menyuruh kemudian dia ikuti, nggak boleh. Kata jinnya, nanti saya mau keluar dari tubuh ini tapi dengan syarat engkau menoleh ke kiri, kemudian kita ikuti, maka itu tidak boleh. Andai pun dia sembuh, berarti sembuhnya itu bukan karena diruqyah sama kita, karena kita mengikuti perintah setan tadi.
Karena setan hanya untuk menggoda manusia. Artinya kalau kita mengikuti perintah setan menoleh ke kiri tadi, kemudian dia sembuh, berarti kita telah taat kepada setan. Maka seorang peruqyah nggak boleh. Seandainya jinnya itu ngomong, saya mau keluar dari tubuh orang ini, tapi saya mau kamu melihat saja ke kiri, jangan diikuti. Terus aja baca ayatnya, Fatihahnya diulang-ulang. Jadi jangan diajak ngobrol kalau jin, nggak boleh. Baca aja ayatnya terus, sampai jin itu lama-lama nanti bosan dan dia akan keluar sendiri. Jangan, jangan, siapa namamu, dari mana kamu, nggak boleh ditanya seperti itu. Yang kalau ada peruqyah seperti itu, jangan-jangan peruqyahnya itu sendiri yang harus diruqyah, ya. Jadi harus teguh pendiriannya. Jangan sampai ada orang kesurupan kemudian minta kopi panas, kita bikinin, jangan. Saya takutnya nanti ketika dibikinin kemudian dia minum, setelah jinnya itu keluar dari tubuhnya, maka takutnya ususnya rusak karena air panas diminum. Itu secara logika pun memang logis. Jadi nggak boleh seorang peruqyah itu mengikuti apa yang dikatakan oleh jin. Baca aja terus ayatnya, jangan diajak ngomong, jangan jangan, udah biarin, baca aja ayatnya. Fatihahnya diulang-ulang sampai dia nanti bosan. Walaupun dia bisa baca Fatihah, kita ulangi terus. Nanti suatu saat dia akan bosan, dia keluar dan kita akan tetap membaca Al-Quran itu. Begitu caranya. Jangan peruqyah, rumahmu di mana? Siapa yang menyuruhmu? Nanti jin ini akan mengatakan, oh ini tetanggamu yang nyuruh. Nah itu akan menimbulkan perpecahan atau akan menimbulkan perpecahan persaudaraan. Jadi kita akhirnya bersuudon kepada orang lain, seolah-olah yang menyuruh jin itu tetangga kita. Akhirnya kita benci sama tetangga kita. Hati-hati, itulah politiknya orang bangsa jin, ya, jin kafir maksudnya. Itu. Jadi harus teguh pendirian dan tidak boleh mengikuti apa yang diinginkan oleh jin gitu. Kemudian seorang peruqyah itu harus punya amalan andalan, entah itu sholat duha, entah itu baca Quran. Setiap maghrib punya amalan andalan, yakni membaca Yasin misalkan tiap maghrib, setiap hari itu harus punya amalan andalan. Tidak boleh seorang peruqyah itu asal-asalan, ya, akhlaknya tidak benar, kata-katanya menyakiti orang, itu tidak layak untuk dijadikan seorang peruqyah. Apalagi peruqyah itu suka bermaksiat kepada Allah, itu tidak akan ada efek, ya. Oleh karena itu berat sekali menjadi seorang peruqyah itu. Dan zaman Nabi nggak ada tukang ruqyah, itu nggak ada. Karena sebagaimana yang ditanyakan oleh Ibu Hajah Yeni Roslaini, ya, di video yang kemarin itu dikatakan bagaimana apakah ruqyah itu boleh minta. Memang ruqyah itu tidak boleh meminta, ya. Artinya ketika seseorang diruqyah biasanya disuruh oleh orang lain, orang bersangkutan tidak meminta, pasiennya tidak minta, yang minta biasanya keluarganya atau atas saran dari dokter, tolong pasien ini diruqyah. Jadi kalau orangnya meminta langsung nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena salah satu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, salah satunya orang yang tidak pernah berobat dengan meminta ruqyah, dan kedua orang yang tidak pernah berobat dengan kai itu besi panas yang ditempel, ya, atau dengan laser, itu operasi lah biasanya pakai laser. Itu haram sih tidak, hanya Rasulullah tidak suka gitu. Sepanjang masih bisa diusahakan dengan pengobatan yang lain, maka carilah pengobatan yang lain. Datanglah ke holistik, ya, insya Allah di holistik banyak pilihan pengobatannya, ya, mau konvensional atau mau herbal, datanglah ke holistik, insya Allah gitu. Jadi peruqyahnya juga ada, insya Allah. Semua yang kami lakukan adalah syar'i, berdasarkan hadis-hadis Rasul, ya. Mudah-mudahan kami tetap beristiqomah, ya. Memang betul, Bu, ya, untuk ibu ini bahwa ruqyah itu tidak boleh meminta, ya, tidak boleh meminta. Betul, karena salah satu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, salah satunya orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Karena Rasulullah SAW mengajarkan ruqyah itu hanya untuk meruqyah diri sendiri, ya, Nek. Kita punya wudu, tiup tangannya, baca ayatnya, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh. Begitu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Setiap dzikir adalah ruqyah, setiap ayat Quran yang kita baca adalah ruqyah karena mengandung perlindungan kepada diri kita dan keluarga kita. Maka bacakanlah surat Al-Baqarah, karena tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, bacakanlah surat Al-Baqarah di rumah, karena sungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, salah satunya ayat kursi itu. Ya, betul, Bu, ya. Jadi ruqyah itu tidak boleh meminta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.